Dengan jelas. Jelas, Kak. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat malam, Bapak, Ibu, Kakak, dan adik, dan seluruh peserta Pabu Special Event yang saya banggakan. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan rahmat atas karunia-Nya kita dapat berkumpul secara virtual dalam keadaan sehat untuk mengikuti kegiatan sehari belajar menulis esai beasiswa unggulan dari ragam perspektif rumpun studi. Acara ini dipersembahkan oleh komunitas Forum Awardee Beasiswa Unggulan ataupun FABU dan didukung oleh cemerlang.com sebagai bentuk komitmen dalam mengembangkan dan juga memperluas literasi, meningkatkan kualitas dan juga persiapan orang calon pendaftar beasiswa unggulan. Terima kasih kepada seluruh peserta yang telah hadir on time pada hari ini dan juga semoga kegiatan hari ini memberikan manfaat dan juga wawasan baru dan juga menjadi bekal dalam menyusun essay terbaik sehingga nanti kalian akan menjadi the next award di beasiswa unggulan. Nah, baik teman-teman semuanya, tak kenal maka tak sayang. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rafli Rambe, pewardi beasiswa unggulan tahun 2023, program studi sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dari Universitas Syagola. Pada kesempatan kali ini, saya berkesempatan untuk sebagai Master of Ceremony dan juga moderator yang akan memandu jalan acara hingga selesai. Nah, baik teman-teman, sebelum kita mulai kegiatan pada hari ini, mungkin kita ice breaking sebentar dengan kita absen. Mungkin aku pengen tahu asal kampus kalian, program studi kalian, dan juga dan kota tempat kalian bergabung pada hari ini. Mungkin boleh di kolom chat. Aku dari kampus USK, program studi sosiologi, dan juga kota Banda Aceh. Ayo teman-teman. Kak Penny dari mana nih Kak Penny? Ayo mungkin boleh dari kolom komentar. Ramai kan kolom Halo, komentar. Kak Penny suara dari saya mana? terdengar? Terdengar ya? Oke. Halo semuanya, saya dari Medan, Sumatera Utara. Deket nih sama Banda Aceh tadi ya, Raffi ya. Ya udah berhadir anak UMSU Kak. Ya, bener. Siapa sih yang nggak tahu UMSU? Ada yang dari kampus top 3 Kak? Ayo guys, e-commerce, come on. Ilkom Undip hadir. Ada Ilkom biasanya selalu aktif-aktif. Ilkom Unpad hadir. Ilkom UNS hadir. Lagi. Ilkom UM hadir. Mankom Unpad hadir. BB hadir. Aku FTV sendiri Pak. Oke, teman-teman, aku juga pengen tahu nih, kalian eh, ini yang pertama kali ikut FABU. Kalau kalian ikut yang pertama kali ikut kegiatan event dari FABU, mungkin boleh ketik pertama. Tapi kalau kalian udah langganan ikut kegiatan FABU, boleh ketik langganan. Ayo, ayo. Kalau kalian udah sering ikut kegiatan FABU, boleh komentar langganan. Tapi kalau kalian baru pertama kali ikut kegiatan FABU, boleh komen pertama. Pertama, rata-rata pertama ya. Sama. Semoga bukan yang pertama dan terakhir. Ada langganan juga, Raisya Jihan. Oke, nah baik teman-teman semuanya. eh Tanpa berlama-lama lagi, hadirin yang berbahagia, kini tibalah kita yang telah kita nantikan, yaitu sesi pemaparan materi. Nah, izinkan saya untuk membacakan sedikit narasumber dan juga sedikit biodata dari Kak Feni ini. Jadi, teman-teman, Kak Feni Eriska, SIKOM MIKOM, merupakan awardee beasiswa unggulan tahun 2024. Ada program Magister Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sejak duduk di bangku sekolah dasar, dia telah aktif menulis dan hingga kini telah menerbitkan 7 buku ber-ISBN, artikel ilmiah, serta karya SEO writing. Kak Feni ini juga pernah menjadi juri kompetisi esai, meraih berbagai prestasi di bidang kepenulisan
dan juga pernah menjadi finalis Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional ataupun PIMNAS. Ini merupakan salah satu agenda yang sangat bergengsi yang ada di kampus, terutama di event nasional, serta aktif menjadi pembicara di berbagai forum pendidikan. Di samping kegiatan akademis beliau, dia juga berkarir di salah satu perguruan tinggi negeri di Sumatera Utara yang aktif sebagai konten kreator traveling kuliner. Sebagai konten kreator kuliner, dia juga pastinya pengen nih. Kalian boleh follow Instagramnya itu It's Penny. Nanti mungkin bisa aku drop di kolom komentar yang sudah bekerja sama dengan banyak ratusan brand. Melalui Papu Special Event, kita akan berbagi strategi menyusun essay beasiswa unggulan dan juga menampilkan potensi diri secara kuat di hadapan para penilai. Mungkin boleh tepuk tangan di reaction pada narasumber kita yang sangat amat keren pada hari ini. Selain beliau juga merupakan finalis timnas, dia juga merupakan content creator. Nah, mungkin bagi yang pengen insight-nya bagus pada hari ini, boleh nih di follow IG Kak Feni. Nah, baik, Kak Feni, mungkin boleh aku tanya kabarnya sedikit Kak Feni sebelum kita mulai? Kabarnya ya, Ya, Alhamdulillah ya. Luar biasa teman-teman. Semangat banget nih malam ini jumpa dengan teman-teman yang aku lihat latar belakangnya dari ilmu komunikasi. Tadi ada satu nih yang nggak dari ilmu komunikasi dan dia merasa sedih karena dia sendiri aku FTV kata FTV apa tuh ya? tapi hampir linear juga sih FTV sama Ilkom, Oke. tapi lebih Oke. sesuai. Nah, Kak Raffi nih gimana kabarnya dan teman-teman semua? Alhamdulillah aku baik. Kak Feni, mungkin sedikit rasa penasaran nih. Kak Feni melihat perjalanan akademik Kak Feni dari S1 dan juga S2 dan juga prestasi yang banyak yang diraih. Em, aku ingin bertanya nih, sebenarnya apa sih yang dari jauh-jauh hari Kak Feni, apakah hal ini sudah memang direncanakan jauh-jauh hari ataupun memang tiba-tiba mendadak banget atau memang sudah direncanakan sejak lama? Boleh Kak Feni? Oke, jadi kalau bicara tentang perjalanan akademis atau pendidikan teman-teman, aku tuh selalu, wah gitu ya, selalu merinding, selalu terharu karena apa? Karena ya, di sini aku bukan mau bicara soal atau menjual kesusahan, tapi memang backgroundnya gitu ya, aku dari keluarga yang biasa aja, yang bahkan nggak usah kuliah deh gitu kan, nggak sanggup nih orang tua untuk biayain, tapi karena kebiasaan dulu dari SD aku suka nulis gitu ya, itu suka nulis itu berawal dari hal apa ya, lingkungan yang membuat aku merasa tidak nyaman, akhirnya aku menulis tuh diary dan sebagainya, sampai aku SMK aku menemukan hal-hal yang didorong itu ke hal-hal akademis seperti workshop, pelatihan. Aku mengisi hari-hariku tuh dengan itu gitu, dengan belajar banyak hal untuk mengisi kekosongan waktu ketika menjalankan pendidikan dan akhirnya ada tekad atau niat kuat gitu ya untuk melanjut pendidikan karena hal itu kenapa? Karena didorong mungkin dari guru-guru aku yang menginspirasi gitu berbicara tentang kehidupan, tentang pendidikan gitu dan akhirnya eh aku memberanikan diri bilang ke orang tua ingin melanjutkan. Cuman pada saat itu salah satu orang tuaku gitu ya, bukan tidak mendukung tapi pesimis gitu dengan keadaan ekonomi dan sebagainya. Tapi aku berusaha gimana caranya agar tetap kuliah. Jadi di S1 teman-teman, aku juga sudah mendaftar beasiswa unggulan dan aku mendaftar dua itu beasiswa unggulan dan beasiswa bidik misi yang sekarang namanya KIPKA. Nah, kurang beruntung di unggulan, tapi aku tetap komit hanya di siswa bidik misi itu. Kemudian kenapa lanjut ke S2? Secara tidak sengaja karena sejak S1 itu semester 5 ya kalau nggak salah. Semester 5 itu aku udah dikasih kesempatan untuk magang di kampusku sendiri gitu ya di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan bekerja di bidang humas yang dimana aku selalu setiap hari itu ngeliput kegiatan dari universitasku kayak misalnya pengukuhan profesor gitu ya, pengukuhan guru besar dan sebagainya. Jadi dari situlah
aku terpacu untuk kayaknya nih kalau bisa sampai S3 deh gitu ya, atau sampai profesor deh. Nah, itu yang aku juga tuangkan di dalam esaiku teman-teman. Nanti aku spill sedikit kenapa ada judul esaiku itu dari KFC jadi Profesor Ilmu Komunikasi. Nah, itu salah satu judul yang nanti aku bedah kenapa seperti itu judulnya di esaiku tadi. Nah, gitu Kak Raffi perjalanannya. Nanti kalau dijelasin lebih dalam lagi, kita lama nih bisa besok pagi selesainya gitu ya. Iya, ya. Makasih Kak Feni. Itu sangat inspiratif ya. Ternyata eh, perjalanan seorang Kak Feni ini cukup berat nih. Kak Feni mungkin tanpa berlama-lama lagi ya, ini ada waktu. Jadi nanti Kak Feni punya waktu 30 menit untuk memaparkan materi. Tapi sebelum itu kita penuhin PPT-nya dulu. Nah, baik. Saya serahkan forum ini kepada Kak Feni. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih moderator sekaligus pembawa acara kita pada malam ini yang luar biasa semangatnya gitu ya. Dan teman-teman yang sudah hadir terpantau nih 30 tadi baru 11 dan sekarang bertambah 30 mungkin selanjutnya akan lebih banyak lagi antusiasnya dan di sini juga anak ilmu komunikasi semua. Aku yakin akan interaktif ya anak komunikasi itu ngomongnya nggak bisa sedikit, pasti akan banyak. Nah, ini cuma dikasih 30 menit, tantangan juga ya, karena berbicara tentang esai itu tidak bisa kita pahami atau kita dalami hanya 30 menit. Jadi aku, Feni Eriska, akan sharing hal-hal poin pentingnya aja dalam menulis esai, khususnya esai untuk beasiswa unggulan. Ini tahun 2026 nanti disesuaikan dengan ketentuannya, tapi ini berdasarkan pengalaman aku sebagai awardee dan juga teman-teman awardee lainnya yang aku rangkum menjadi suatu hack tips menulis gitu. Nah, kenapa judulnya menjual diri melalui esai, teman-teman? Inilah salah satu ciri khas seorang mahasiswa komunikasi. Dia tidak akan membuat judul itu tips dan trik menulis esai gitu ya, atau cara menulis esai yang baik dan benar itu sudah sangat umum. Begitu juga ini kaitannya dengan esai teman-teman. Seperti esaiku tadi, aku udah spill judulnya itu dari KFC atau dari ayam KFC menuju Profesor Ilmu Komunikasi. Nah, dari judul itu sudah menarik orang lain untuk membacanya lebih lanjut. Nah, itu disebut dengan hook gitu ya, yang teman-teman juga bisa terapkan dalam konten. Jadi kalau teman-teman punya basic ini, punya basic hal yang dari menulis judul atau headline-nya itu sudah menarik, itu akan memancing si reviewer ataupun yang menilai esai kita gitu ya, itu untuk lebih tertarik lagi membaca paragraf pertama, kedua, dan seterusnya. Karena kalau judulnya aja sudah biasa aja gitu, dia tidak akan bisa jadi di skip gitu. Sebagus apapun isinya bisa jadi di skip sama si penilainya. Next. Oke, nah ini teman-teman tadi udah dikenali sedikit aja gambaran. Sebenarnya ada kekeliruan ketika ada pepatah kalau nggak kenal nggak sayang gitu ya. Sebenarnya dalam komunikasi atau dalam kita menulis esai, kalau nggak kenal gitu, kalau kita nggak memperkenalkan diri, orang tidak mempercaya kita. Kalau kita tidak dikenal orang, orang pasti tidak akan percaya dengan kita. Begitu juga dalam menulis esai, kalau dalam menulis esai dan si reviewernya membaca kurang dekat gitu ya bahasanya, kemudian urutan-urutan poin-poin yang dituliskan dalam esai itu tidak sefrekuensi atau make sense dengan si pembacanya, maka dia akan merasa, oh ini biasa aja gitu. Tapi kalau udah mengenal dan dekat, dia akan percaya atau memberikan peluang gitu untuk teman-teman mendapatkan beasiswa unggulan. Nah ini nanti bisa sharing-sharing teman-teman media sosial aku itu @itspenny. Nanti untuk hal-hal lainnya, pertanyaan lainnya di luar event ini bisa kita sharing di media sosial. Next. Oke, ini gambaran sedikit aja teman-teman. Sebenarnya ini bisa dilihat
di internet gitu ya, di Google dan di berbagai video yang awardee lainnya sudah buat. Tapi yang perlu di-highlight teman-teman, dalam beasiswa unggulan atau beasiswa apapun, teman-teman harus benar-benar baca panduan. Ini yang seringkali gagal gitu ya calon awardee karena dia merasa udah bagus prestasinya, karyanya, karyanya udah bagus, tapi syarat-syarat yang menjadi pedoman dalam acuan beasiswa unggulan itu tidak benar-benar diamatin dan diikuti. Jadi di sini ada beberapa benefit juga yang akan teman-teman dapatkan. Terus persyaratannya itu harus punya LOE ya kalau yang masih baru dan juga kalau yang udah ongoing tuh punya surat aktif gitu. Aktif bahwasannya menjadi mahasiswa di suatu universitas dan juga itu ada kampus-kampus yang akreditasinya itu tahun 2024 minimal itu B, teman-teman. Jadi disesuaikan juga dilihat kampus yang dituju itu masuk nggak dalam beasiswa unggulan. Next. Nah, ini timelinenya beasiswa unggulan dari 2024 sampai 2025. Kalau dilihat dari sini hampir sama ya teman-teman di bulan Juli, tapi di 2025 itu di 14 Juli. Nah, ini 12 Juli kemungkinan bisa jadi eh, di tanggal yang sama atau bisa jadi lebih mundur nih teman-teman. Nah, kita tunggu aja pengumuman resminya. Jadi untuk pengalaman saya di 2024 seperti ini teman-teman. Nanti akan diumumkan tahap lulus administrasi, kemudian lulus ke interview dan akhirnya itu judul kita finalnya diterima beasiswa unggulan itu tahap 2 beasiswa unggulan 2024. Next. Siapa sih esai itu? Siapa sih itu esai gitu ya? Kalau kita biasanya nanya apa sih esai itu? Kalau apa itu menurut saya hanya sekedar kita mencari sebuah teori. Tapi kalau kita dari menganggap esai ini adalah sosok gitu ya, kita akan bisa benar-benar memahami apa sih esai itu. Nah, sejauh ini kalau untuk beasiswa unggulan, esai itu sebenarnya adalah cerminan diri teman-teman gitu. Jadi karakteristik kemampuan intelektual seseorang gitu ya, itu bisa dilihat dari cara dia menulis. Kalau secara langsung bisa dilihat dari cara dia berbicara, cara dia berkomunikasi. Nah, esai ini anggaplah cerminan diri teman-teman. Teman-teman itu mau dikenal sebagai apa gitu di dalam esai ini. Seperti itu kira-kira definisi singkat gitu ya, yang bisa teman-teman pahami tentang esai. Next. Nah, ketentuan esai dari tahun 2024 di mana saya pada saat itu menjadi calon awardee, judul temanya itu Karya Hebatku untuk Kemajuan Indonesia. Jadi dari judulnya ini teman-teman bisa pahami gitu ya bahwasannya di esai tahun 2024 si reviewer ataupun em, yang membaca esai teman-teman untuk dinilai gitu ya, itu ingin melihat karya hebat apa sih yang bisa mendorong atau memajukan Indonesia. Karya hebat itu gak harus juara satu ya teman-teman. Prestasi itu nggak harus juara satu, juara dua, juara tiga, enggak. Tapi kontribusi hal-hal baik dan inovasi apa yang udah pernah teman-teman lakuin. Kemudian di tahun 2025 itu judulnya bergeser ke teknologi dampak teknologi terhadap karakter pada era digital gitu ya. Nah, kita tunggu di 2026 nih temanya seperti apa. Jadi teman-teman silahkan ikuti ketentuan yang ada di pedoman, jangan sampai isi esainya itu melenceng dari tema gitu. Walaupun teman-teman ingin membicarakan prestasinya, usahakan sesuai dengan temanya. Misalnya dampak teknologi. Usahakan juga yang diceritakan itu inovasi gitu ya, kontribusi atau pengabdian yang berkaitan dengan teknologi gitu. Kemudian esai ditulis dengan 1.000 sampai 1.500 kata, jadi jangan sampai lebih. Kalau misalnya nanti maksimalnya 2.000 kata, artinya jangan sampai 2.000 kata, 2.001 kata. Satu kata aja pun nanti akan bisa dianggap tidak mengikuti sesuai dengan pedoman. Next.
Oke, kita masuk ke sebelum menulis teman-teman. Jadi kebanyakan ketika menulis itu kita selalu stuck di tengah tulisan kita. Nah, itu kenapa? Karena kita tidak punya persiapan dalam menulis. Tapi kalau teman-teman udah melakukan yang namanya pra-menulis atau persiapan gitu ya sebelum menulis esainya, itu akan lebih mudah dan bisa diselesaikan. Nah, penyakitnya seorang penulis atau orang yang mau memulai menulis adalah selalu stuck gitu. Di tengah-tengah tulisannya dia tidak menyelesaikan sampai akhir, tapi cuma sampai tengah, kemudian dibaca ulang, merasa insecure gitu ya, nggak pede, kurang perfect, dia hapus lagi, dia nulis ulang lagi, begitu tidak pernah selesai sampai akhir. Itu karena tidak ada persiapan atau pra-menulis. Jadi yang pertama di tahap pra-menulis ini teman-teman harus cermati dan pahami dulu tema serta ketentuannya. Ini menjadi poin yang sangat-sangat ditekankan karena kalau sebagus apapun tulisannya tidak mengikuti ketentuan dan pedomannya gitu ya, itu akan nol gitu. Itu juga berlaku dan saya terbiasa dengan itu ketika mengikuti PIMNAS karena seperti itu sistematikanya. Kemudian kumpuli data dan fakta terkait isu ilmu komunikasi yang berkaitan dengan tema gitu ya. Misalnya temanya teknologi nih. Nah, teman-teman ambil sisi ilmu komunikasinya gitu. Jangan sisi teknologinya. Nanti kalau sisi teknologinya aja itu jadinya jatuhnya ke rumpun ilmu gitu ya, fikti gitu, Fakultas Ilmu Komputer gitu. Tapi kalau teman-teman ambilnya jurusan ilmu komunikasi, apa nih yang bisa dilakukan di jurusan ilmu komunikasi terkait teknologi? Apakah teman-teman menyoroti tentang jurnalistiknya atau public speaking di era digitalnya, di era teknologinya? Nah, itu yang menjadi suatu ciri khas dari seorang ilmu komunikasi, dari fakta dan data yang teman-teman kumpuli tentang ilmu komunikasi itu menunjukkan bahwasannya teman-teman interest gitu ya di bidang ilmu komunikasi. Kemudian buat daftar prestasi, pengalaman, kontribusi atau rancangan kontribusi untuk negara gitu. Teman-teman pasti punya segudang prestasi gitu ya. Itu bisa dipilah sesuai dengan temanya dan sesuai dengan rumpun ilmu komunikasi teman-teman. Nah, pada saat tahun 2024 itu temanya kan karya hebatku untuk Indonesia. Di situ teman-teman salah satu prestasi saya adalah menjadi finalis PIMNAS 2026 dan produknya itu berkaitan dengan kewirausahaan gitu. Jadi saya masukkan karena kenapa? Karena pada saat di tahun 2024, kewirausahaan itu menjadi suatu isu yang bergengsi karena masa pemulihan ini ya, pemulihan COVID-19 gitu. Jadi saya masukkan, kemudian saya perkuat dengan data bahwasannya saya pernah em, menjadi bagian seperti volunteer atau relawan Kominfo untuk mengajari UMKM gitu ya, UMKM mengelola media sosial gitu, membuat konten. Nah, itu kan berkaitan dengan isu yang lagi tren pada saat itu, kemudian dengan prestasi ataupun kontribusi yang pernah saya lakukan. Salah satu contohnya seperti itu, teman-teman. Jadi, coba dikumpuli dulu, dilihat nanti disesuaikan dengan temanya. Jadi, itulah yang teman-teman tonjolkan dalam esainya. Nah, untuk kontribusi atau rancangan itu teman-teman harus sesuaikan dengan rumpun ilmu komunikasinya gitu. Jangan teman-teman mau masuk jurusan ilmu komunikasi tapi kontribusi untuk negaranya itu ingin buat robot gitu kan. Ingin buat apa ya yang spektakuler, tidak perlu teman-teman. Jadi rancangan kontribusi ini yang saya lihat dari beberapa awardee dan dari saya sendiri itu cukup sederhana, realistis, tapi memang bisa masuk ke isu atau tema yang ditetapkan di pedoman. Pada saat itu kan tentang UMKM nih, saya relate kan tentang prestasi saya di Pilmapres, saya buat suatu kewirausahaan, kemudian kontribusi saya adalah ingin menjadi mentor dari UMKM-UMKM yang ada di kota saya dulu. Baru saya akan membuat suatu komunitas se-Indonesia untuk
memajukan UMKM melek digital dengan kemampuan ilmu komunikasi saya. Dan saya juga mencari fakta pada saat itu masih sedikit profesor ilmu komunikasi yang perempuan. Jadi di situ saya masukkan bahwasannya saya harus menyelesaikan studi komunikasi saya karena saya ingin menjadi seorang profesor dan itu menjadi satu hal isu krusial gitu bagi Indonesia bahwasannya sedikit yang memiliki profesor ilmu komunikasi dan itu perempuan gitu. Jadi itulah data-data yang seperti itu yang bisa memperkuat esai teman-teman. Jadi coba di remind lagi, digali lagi, terus dilihat lagi isu-isu yang sekarang itu apa yang berkembang dan disesuaikan dengan temanya. Ini dibutuhkan kemampuan teman-teman gitu dalam memilah. Jadi tidak hanya asal teman-teman juara A, B, C, D, E gitu ya, tidak hanya menjelaskan tapi juga mengait-ngaitkan dengan tema, kontribusi. Jadi satu kesatuan yang utuh gitu. Bahwasannya dari esai itu teman-teman terlihat memang interest banget nih dengan ilmu komunikasi. Jangan lari-lari gitu ya dari bidang ilmu komunikasinya. Kemudian pilih angle dan buat outline tulisan. Angle ini apa sih Kak? Sudut pandang teman-teman. Kalau saya tadi bilang dari eh, KFC menjadi profesor ilmu komunikasi itu termasuk angle-nya. Angle yang saya bangun di esai saya, dari judulnya aja, saya udah mengarahkan secara spesifik bahwasannya poin dari esai saya gitu ya, itu saya punya goals menjadi seorang profesor di bidang ilmu komunikasi. Kemudian isinya saya juga masukkan poin-poin yang berkaitan dengan prestasi saya di bidang ilmu komunikasi, kemudian tulisan saya, misalnya itu artikel ilmiah yang pernah saya publikasikan atau buku yang berkaitan dengan ilmu komunikasi yang pernah saya tulis bersama dosen atau teman-teman yang berkaitan dengan ilmu komunikasi. Next. Nah, saat menulis teman-teman apa sih yang jadi poin pentingnya? Sebenarnya tidak ada formulasi khusus gitu ya. Bahkan di pedoman juga tidak ada aturan em, pembukanya seberapa persen gitu, isinya seberapa persen itu tergantung dengan kreativitas dan juga cara teman-teman dalam menulis. Tapi di sini poin pentingnya yang ingin aku sampaikan gitu ya di formulasi ini pastinya di awal pembukaan itu ada latar belakang terkait topiknya. Mohon maaf ini agak typo ya. Topik gitu ya, bukan topik. Kemudian tantangan apa yang terjadi di Indonesia sekarang, terus usaha untuk teman tantangannya itu bisa yang terjadi di Indonesia atau yang ada di diri teman-teman gitu. Usaha untuk melalui tantangan itu bagaimana sih teman-teman gitu kan. Terus prestasi dan pengalamannya seperti apa? Itu kalau prestasi dan pengalaman, usahakan dia satu paragraf teman-teman. Jadi jangan mencar-mencar. Jadi kalau misalnya bicara tentang belakang nih, latar belakang satu paragraf, tantangan satu paragraf, usaha berkembang satu paragraf gitu ya. Kemudian prestasinya, tujuan studinya gitu. Teman-teman usahakan di tujuan studi ini memang benar-benar harus apa ya meyakinkan gitu kan. Kayak saya tadi tujuan studi saya adalah saya ingin menjadi profesor ilmu komunikasi walaupun saya masih S1 nih. Karena saya ingin menjadi profesor, saya harus melalui S2 dong gitu. Nah, kemudian kontribusi nyata. Kontribusi itu banyak ya teman-teman bisa dari hal kecil. Salah satunya kayak misalnya teman-teman pernah ikut volunteer, pernah ikut pengabdian, itu bisa menjadi bahan tulisan gitu. Tidak harus tentang prestasi yang internasional, nasional. Kalau itu ada, itu lebih bagus. Tapi kontribusi nyata, hal-hal kecil. Misalnya nih, saya punya komunitas gitu kan, punya komunitas tentang content creator yang membantu UMKM gitu kan, tanpa di-review, tanpa dibayar, karena ingin memajukan UMKM. Nah, itu kan salah satu kontribusi nyata di bidang ilmu komunikasi gitu, yang bisa teman-teman tulis di dalam esainya. Terus visi masa depan untuk Indonesia. Jadi di esai beasiswa unggulan ini teman-teman diakhiri bisa ditekankan bahwasannya nanti setelah lulus menjadi magister ilmu komunikasi atau sarjana komunikasi atau doktor ilmu komunikasi itu teman-teman
berkontribusi untuk negara. Nah, saya pada saat di ESA itu kontribusinya itu tidak terlalu apa ya, tidak terlalu wah, tapi dia bisa realistis dalam jangka pendek atau jangka panjang gitu. Jadi teman-teman bisa buat jangka pendeknya apa, jangka panjangnya apa. Contoh nih, pada saat saya menulis esai tahun 2024 itu, saya buat visi misi masa depan untuk kontribusinya Indonesia. Itu jangka pendeknya ingin menjadi mentor UMKM yang ada di Kota Medan gitu ya, di Sumatera Utara. Ingin memajukan UMKM lebih go digital. Dengan cara apa? Dengan memberikan mereka edukasi secara cuma-cuma gitu, secara gratis dengan kemampuan ilmu komunikasi, intelektualitas komunikasi yang sudah saya dapatkan pada jenjang magister. Kemudian jangka panjangnya apa? Jangka panjangnya jika jangka pendek sudah berjalan, saya ingin membangun komunitas se-Indonesia yang dimana ketika alumni yang sudah saya ajarkan terkait bagaimana go digital gitu ya, bagaimana UMKM bisa lebih masuk, lebih meningkat omsetnya gitu dengan memahami media sosial dan melek digital dan cakap komunikasi, itu alumni-alumni tersebut lah menjadi mentor-mentor lagi untuk UMKM se-Indonesia. Nah, itu yang saya coba masukkan gagasan seperti itu, visi masa depan untuk Indonesia. Nah, begitu juga teman-teman nanti masukkan di esainya. Jadi tidak hanya untuk diri sendiri. Jadi beasiswa unggulan ini ditekankan kontribusinya saat teman-teman pendidikan dan juga setelah melakukan pendidikan. Kemudian dari tulisan itu pastikan tercermin bahwasannya teman-teman ini seorang yang memiliki leadership gitu ya, punya kontribusi sosial, akademiknya bagus gitu. Jadi kalau misalnya sekarang udah S1 disebutkan IPK-nya berapa gitu di dalam esai, kemudian konsistensi ini terlihat dari interestnya teman-teman di bidang ilmu komunikasi yang tercemin di dalam tulisan esai. Kemudian karakter yang kuat. Karakter kuat ini terlihat dari mana? Dari bagaimana teman-teman memandang tantangan Indonesia saat ini atau tantangan yang pernah teman-teman hadapi dan usaha berkembangnya. Di situ bisa terlihat karakter teman-teman apakah mudah menyerah atau tetap konsisten dan punya inovasi ide lain dalam menyelesaikan masalah gitu ya. Kemudian visi masa depan itu berkaitan dengan yang saya sampaikan tadi. Selanjutnya potensi untuk negara. Jadi teman-teman ketika udah lulus, udah menjadi magister atau sarjana, apa yang akan kontribusi apa yang akan negara dapatkan dari teman-teman? Karena kan di beasiswa unggulan ini full ya teman-teman dibiayain gitu kan, otomatis negara minta kontribusinya gitu. Gaya bahasanya teman-teman narasinya mengalir aja tidak usah terlalu kaku tapi tetap menggunakan bahasa yang benar, bahasa Indonesia yang benar, kemudian sesuai dengan IED-nya. Jangan pernah menulis esai disingkat gitu ya teman-teman. Jadi masih banyak mungkin yang salah satu yang nggak lulus itu kelewat gitu ya. Misalnya mau buat kata apa ya kata mata misalnya gitu kan MTA gitu kan typo. Nah, typo itu dipastikan tidak ada jadi nanti dibaca lagi. Sisipkan empati emosional yang tidak berlebihan. Jadi teman-teman jangan, mohon maaf, jangan jual kemiskinan gitu ya, tapi jual optimisme. Karena walaupun kita dari latar belakang yang kurang mampu atau tidak mampu sehingga kita mengajukan beasiswa unggulan gitu kan, kita tidak perlu menceritakan berlebihan gitu bahwasannya saya ingin beasiswa unggulan ini karena kalau nggak dapat beasiswa saya tidak mampu untuk melanjutkan pendidikan. Tidak perlu ada kata-kata seperti itu karena beasiswa unggulan ini ditekankan tidak adanya tidak dapat beasiswa unggulan, teman-teman pun masih tetap bisa kuliah gitu. Jadi perkuat bahwasannya teman-teman tuh orang yang optimis di tengah latar belakang yang mungkin kurang gitu. Kemudian apa yang harus dilakukan? Cerita jujur dan profesional dan personal. Kalau pada saat 2024 itu kan temanya karya hebatku, udah personal tuh ya teman-teman. Nah, nanti disesuaikan dengan temanya. Jadi ceritalah prestasi itu sejujur-jujurnya. Jangan sampai teman-teman mengarang karena itu akan ketahuan pada saat interview gitu ya.
Salah satu contohnya saya ketika menulis esai itu mencantumkan finalis PIMNAS 2023 gitu ya, terkait tentang pembuatan komik yang menjadi produk wirausaha. Jadi pada saat interview saya tidak terlalu banyak ditanya terkait pribadi, tapi yang ditanya adalah produk PIMNAS saya. Saya pada saat itu cukup amazed gitu ya. Apakah jurinya ini ingin mengetahui gitu ya bahwasannya ini benar nggak nih memang membuat produk tersebut gitu. Jadi hampir sebagian besar yang ditanya adalah tentang produk Pimnas saya, bahkan sampai kenapa membuat produk itu dan sebagainya. Itu sebenarnya di luar prediksi yang sudah saya pelajari ketika ikut mentor teman-teman. Karena ketika ikut mentor diajarinya bahwasannya ketika interview nanti akan ditanyain bagaimana visinya, bagaimana juga studinya dan sebagainya. Tapi yang saya dapatkan adalah ditanya tentang bagian dari prestasi yang saya cantumkan. Jadi di sini saya tekankan cerita sejujur-jujurnya. Kemudian fokus pada dampak sosial. Jadi prestasi teman-teman itu misalnya nih juara satu debat bahasa Inggris internasional. Apa dampak dari juara itu gitu? Tidak hanya sekedar juara, tapi apa yang teman-teman bisa kontribusikan gitu. Oke, selanjutnya sertakan bukti nyata. Nah, di sini pada tahun 2024 saya tidak mencantumkan foto pada esai, tapi saya mendapatkan teman saya mencantumkan fotonya itu berupa foto-foto prestasi dia, apakah pada saat menerima penghargaan atau foto yang berkaitan dengan kegiatan sosial yang dia lakukan. Dan ternyata dari esainya tersebut dia lolos. Jadi teman-teman nanti bisa juga masukkan foto di dalam esainya sebagai penguat serta bukti nyata bahwasannya itu pernah teman-teman lakukan. Visi masa depan secara spesifik gitu ya. Jangan teman-teman visi misi masa depannya adalah ingin mendorong Indonesia menuju Indonesia emas gitu. Hanya secara umum gitu, tapi lakukan secara spesifik dan tulis sesuai dengan bidangnya, rumpun ilmunya yaitu ilmu komunikasi. Kemudian jangan banyak curhat, ini hal yang tidak perlu dilakukan, jangan jangan banyak curhat di dalam esai. Jangan hanya menulis daftar prestasi aja, tapi yang seperti aku bilang sebelumnya dikaitkan dengan topiknya, dikaitkan juga dengan tema atau kontribusi yang pernah teman-teman lakukan. Terlalu umum gitu ya, saya melanjutkan pendidikan karena ingin sukses, ingin membahagiakan orang tua. Kata-kata seperti itu yang tidak spesifik, yang umum harap dibuang gitu ya, harap jangan dimasukkan di dalam esai. Berlebihan memuji diri sendiri gitu ya. Jadi 2024 itu kalau saya tidak salah ada yang komplain ya teman-teman karena dia itu juara internasional, juara nasional, tapi dia tidak lolos beasiswa unggulan. Itu menjadi suatu perdebatan di kolom komentar. Kenapa saya yang juara seperti ini tidak lolos? Padahal saya kan berprestasi. Beasiswa unggulan itu kan untuk orang yang berprestasi. Nah, ternyata setelah kami melakukan pertemuan dengan orang beasiswa unggulan pada saat tanda tangan kontrak, kenapa orang-orang seperti itu tidak lolos? Dia terlalu mengunggulkan dirinya. Bahkan ketika wawancara, dia selalu berbicara tentang aku, bukan tentang kami atau tentang kita gitu. Jadi dia selalu bilang, iya aku juara satu, juara dua, aku pernah ini, pernah itu, tanpa memberikan penjelasan terkait kontribusinya. Selanjutnya adalah menulis tujuan yang tidak realistis. Ini berkaitan dengan visi masa depan teman-teman. Jadi serealistis mungkin tapi berdampak gitu ya. Sesuai dengan ini ya tagline di pendidikan sekarang yaitu kampus berdampak gitu. Kemudian copy paste template internet teman-teman boleh lihat referensi beasiswa unggulan esai dari awardee sebelumnya tapi jangan dijadikan template karena setiap orang punya ciri khas, punya cerita yang berbeda dan punya gaya nulis yang berbeda. Jadi jadilah diri teman-teman sejujur-jujurnya melalui esai karena tadi esai adalah cerminan diri. Next. Pasca menulis, jangan langsung kirim. Jadi, nulis esai itu jangan mepet-mepet, teman-teman, walaupun jangka waktu pembukaan itu tidak terlalu panjang ya, beasiswa unggulan ini. Tapi janganlah mepet gitu. Jadi, besok penutupan
hamin hamin 1 jam baru teman-teman kirim jangan, atau baru teman-teman coba pikir untuk nulis, jangan seperti itu. Pastikan sudah sesuai dengan ketentuan, jangan sampai ada typo. Minta pendapat dosen ya atau yang ahli menulis. Teman-teman bisa minta nih pendapat dari dosennya, dari teman-teman yang punya basic menulisnya bagus gitu. Apakah esaiku ini sudah dapat terkomunikasikan dengan baik ke pembaca? Nah, jadi dari masukan-masukan tersebut, teman-teman pilah mana yang merasa teman-teman bagus untuk direvisi, mana yang enggak. Contohnya, pada saat saya menulis esai, judul saya sempat di komen dosen saya sendiri karena katanya itu judulnya terlalu ekstrim. Nah, pada saat itu saya merasa percaya diri dengan judul itu karena saya punya ilmu di bidang penulisan gitu kan. Ya, sama seperti dosen saya, tapi dosen saya kan ini dia lebih ilmiah. Jadi saya punya buku 101 dosa penulis yang dimana mengatakan bahwasannya sebaiknya judul itu tidak umum. Judul itu bisa juga kontras atau clickbait ya bahasanya. Nah, saya tetap teguh dengan judul itu dan ya, mungkin salah satu yang buat lolos dari esai saya adalah judulnya, karena dengan judul yang menarik, si reviewer akan membaca ke paragraf berikutnya. Perbaiki hingga maksimal, teman-teman silakan punya deadline, tapi maksimalkan juga esai yang sudah dibaca orang lain, yang sudah direvisi berkali-kali. Jadi jangan sekali nulis, langsung percaya diri bahwasannya itu udah bagus. Karena tulisan ini teman-teman, kalau kita endapkan bahasanya, kita diamkan, 1 2 hari terus teman-teman baca lagi pasti akan menemukan kesalahannya. Tapi kalau teman-teman begitu nulis, terus baca di waktu yang sama, itu pasti akan terlihat bagus, tidak ada kesalahan, tidak ada typo, seperti itu. Nah, pastikan juga jangan menggunakan ChatGPT atau AI lainnya, karena itu teman-teman sudah melakukan salah satu tindakan yang tidak jujur pada diri sendiri. Tapi gunakanlah AI atau ChatGPT untuk brainstorming, untuk melihat referensi-referensi, bukan mengcopy paste yang hasil dari si ChatGPT-nya. Itu karena di esai aku tahun 2024 itu aku juga menggunakan ChatGPT tapi bukan hasil tulisannya, tapi melakukan brainstorming pada saat pra menulis. Next. Bentar ya, nggak bisa di next. Siap, aman Kak. Teman-teman maaf ya kalau suaranya agak berisik karena di sini tiba-tiba hujan. Jadi semoga masih tetap terdengar suara saya. Oke, nextnya di sini struktur penulisan esai ini lagi-lagi berdasarkan pengalaman saya ya teman-teman gitu. Jadi kalau untuk secara pedomannya tidak ada, tapi kira-kira seperti ini. Pembuka itu latar belakang dan motivasi. Ini disesuaikan lagi dengan topiknya, dengan tema penulisannya, tapi mulailah menulis itu dengan latar belakang. Dan ada juga sih beberapa variasi yang memulai dengan quotes atau kutipan atau kalimat fakta. Nah, itu silakan teman-teman variasikan, kemudian masuk dia dengan pengenalan dari diri teman-teman, kondisi dan kisah yang teman-teman hadapi gitu ya, struggle-nya gitu. Dan tujuan melanjutkan atau cita-cita kenapa sampai melanjutkan pendidikan ke S2 atau pendidikan ke S1. Lanjut ke karya, kontribusi, dan prestasi. Ini jadi satu kesatuan. Langsung masuk ke argumen dan bukti utama. Di sini bisa tadi teman-teman masukkan foto gitu ya, bisa masukkan data terkait dengan prestasi yang teman-teman pernah dapatkan, kontribusi yang pernah teman-teman lakukan. Kemudian rencana aksi di sini, em, aksi ketika mahasiswa itu teman-teman ingin bangun apa, ingin melakukan apa setelah
kuliah atau selesai kuliah ingin menjadi apa dan berkontribusi apa. Terakhir penutupan itu tegaskan visi dan harapan teman-teman, yakinkan bahwasannya teman-teman layak mendapatkan beasiswa unggulan ini. Next. eh Tipsnya secara keseluruhan, pastikan kesesuaian tema, kekuatan data. Data ini tidak harus kutipan jurnal ya teman-teman, tapi bisa jadi data-data prestasi teman-teman yang fakta, yang nyata gitu ya. Untuk S2 juga perbanyaklah cantumkan hasil karya tulis. Apakah itu artikel ilmiah, buku gitu ya, atau karya tulis yang pernah dipublish di koran, majalah, dan sebagainya. Karena untuk ke jenjang magister, itu memang diutamakan, diprioritaskan yang mampu menulis. Karena kalau dia tidak punya basic dalam penulisan, dia akan sulit beradaptasi di magister. Karena magister itu akan penuh dengan menulis artikel ilmiah, berdebat kritis, dan sebagainya. Gaya bahasa, pilihlah gaya bahasa yang tidak terlalu kaku, tapi tetap sesuai dengan aturan EYD Bahasa Indonesia. Gunakan pemilihan diksi yang tidak umum atau yang menarik, tapi tidak juga puitis gitu. Teman-teman, seperti judul dari esai saya dari KFC menuju Profesor Ilmu Komunikasi. Nah, itu kan pemilihan diksinya. Tapi kalau secara umumnya, diksi umumnya mungkin bisa aja judulnya itu ketik apa namanya? Melanjutkan S2 untuk menjadi Profesor Ilmu Komunikasi. Nah, itu kan angle dan pemilihan diksi. Jadi teman-teman bermainlah di diksi, memaknai suatu hal yang pernah teman-teman lakukan dengan lebih kuat lagi. Selanjutnya argumentasi yang kuat dan penonjolan kontribusi. Nah, di sini yang seperti sebelumnya saya katakan, jangan hanya mencantumkan daftar prestasi, tapi di balik prestasi itu kontribusi apa yang pernah dilakukan. Oke, next. Oke, ini sepertinya udah N ya, Kak Raffi ya. Udah terakhir ya ininya, slide-nya. Oke, jadi kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan, silakan. Tapi sebelumnya saya kembalikan ke Kak Raffi. Ya, baik. Sebenarnya makasih Kak Feni udah memaparkan hasil presentasinya. Nah, teman-teman, kita lanjutkan ke sesi agenda selanjutnya yang nggak kalah menarik, yaitu sesi tanya jawab. Nah, bagi teman-teman yang ingin tanya, mungkin boleh reaction dan langsung speak up nih. Mungkin ada yang ditanyakan, karena memang tadi banyak sekali insight baru yang dikasih oleh Kak Feni. Ayo guys, kesempatan bertanya yang datang dua kali. Oke, Sabit Firas, boleh? Sabit Firas dulu. Oke, bentar ya Kak, aku pasang dulu virtual background-nya lupa. Oke, oke. Oke, baik. Sebelumnya aku ucapin terima kasih atas ilmunya dan kesempatan untuk bertanya. Sebelumnya perkenalkan, aku Sabik dari Ilmu Komunikasi Universitas Diponegoro Angkatan 2025. Nah, sebenarnya pengalamanku tuh mengikuti beasiswa unggulan itu udah tahun kemarin. Aku gagal di wawancara sebenarnya. Cuman memang saya waktu flashback ke tahun kemarin itu tuh saya merasa kesulitan di bagian esai, tentunya di bagian eh, skala prioritas dalam memamerkan prestasi lah istilah kasarnya ya. Kak. Jadi saya mau nanya sih ke Kak Feni yang lebih ahli mungkin ya dalam menulis karena banyak karyanya sangat luar biasa.
itu bagaimana cara kita menentukan skala prioritas kayak oh ini prestasi yang mungkin bisa di apa ya ditunjukkan oh ini kayaknya perlu di keep aja atau oh ini kayaknya bisa di apa ya dikolaborasikan gitu. Nah itu gimana caranya? Karena seperti yang kita tahu esai beasiswa unggulan ini kan terbatas ya Kak katanya. Itu sih pertanyaan dari saya. Terima kasih sebelumnya. Makasih pertanyaannya Sabik. Tapi ini mungkin boleh langsung dijawab, Pak. Jadi kita Oke. tanya model satu-satu ya. Oke, baik. Terima kasih, Sabik, atas pertanyaannya yang bagus sekali karena memang menentukan prioritas tidak hanya di esai, tapi dalam hidup kita juga cukup sulit gitu ya. Nah, saya tidak bukan ahli banget gitu di bidang penulisan, tapi memang saya interest di bidang penulisan. Jadi memang untuk menulis itu sebenarnya tidak ada aturan baku yang seperti matematika satu tambah satu, tapi menulis itu adalah bakat yang harus yang perjalanan yang panjang gitu yang diasah dari waktu ke waktu. Jadi kemampuan menulis itu akan terlihat ketika kita terbiasa dengan menulis. Nah, dalam membuat prioritas prestasi itu sama juga dengan bagian dari memilih angle penulisan. Nah, Sabik tadi mungkin banyak nih prestasi yang berkaitan dengan ilmu komunikasi. Salah satu caranya adalah dilihat dulu dari prestasi-prestasi tersebut mana yang tingkat skalanya, skala nasional, internasional, lokal. Kemudian dilihat nih kalau misalnya Sabik ternyata banyaknya udah banyak nih prestasi tingkat nasional. Itu disatukan dulu, dikumpulkan dulu yang nasional atau internasional. Yang lokal disingkirkan dulu. Kemudian dilihat, dipertimbangkan nasional internasional ini mana yang nyambung, yang cocok dengan tema dan juga jurusan Sabik sebagai orang ilmu komunikasi. Misalnya internasional ternyata ada yang tidak nyambung nih lomba, katakanlah ya, bersama tim yang di rumpun ilmu lain gitu. Tapi menang internasional. Nah, itu di keep dulu. Jangan dimasukkan dulu. Lihat yang lokal. Ada nggak yang lebih nyambung dengan topik, walaupun dia lokal dan ada kontribusinya. Kontribusi, contoh teman-teman, kan dalam mahasiswa itu ada kegiatan PPK Ormawa, kemudian kegiatan Pilmapres, kegiatan Pimnas. Nah, kayak di Pimnas dan PPK Ormawa, itu kan berkontribusi untuk masyarakat. Jadi, walaupun itu nasional gitu kan, nah itu lebih baik dimasukkan dibandingkan internasional, tapi di luar rumpun, di luar tema gitu. Jadi itu dimasukkan dan dikaitkan juga. Nah, selama di prestasi PPK Ormawa ini, saya berbaur dengan masyarakat, jadi lebih tahu masyarakat itu ternyata memiliki kekurangan dalam komunikasi. Salah satunya mereka kurang cakap dalam menggunakan media sosial dan sebagainya. Itu contoh ya, contoh yang bisa saya sampaikan ke Sabik. Jadi dipisah pilah-pilah dulu mana yang prestasi lokal gitu, kontribusi lokal, mana kontribusi nasional, mana kontribusi internasional. Kemudian disesuaikan mana yang berkaitan dengan tema, mana yang berkaitan dengan rumpun ilmu gitu. Gitu, Sabik. Tapi kalau karya tulis, artikel ilmiah, usahakan itu masuk aja semua. Mau dari selama di pedoman itu tidak ada tahunnya kan kadang aturannya itu ada 5 tahun belakang prestasinya atau itu masukkan aja yang berkaitan dengan karya tulis, kemudian prestasi akademik itu silakan masukkan aja semuanya gitu. Oke, makasih Kak. Ya, sama-sama. Sudah cukup bisa dipahami ya, Sabik? Cukup cukup. Oke. Oke, makasih Kak Feni atas jawabannya. Untuk selanjutnya ada Raisya Jihan. Boleh langsung speak aja. Jihan. Baik, izin Kak, sebelumnya selamat malam kakak-kakak dan teman-teman semua. Sebelumnya saya izin belum bisa muncul di kamera. Perkenalkan, nama saya Raisya Jihan, merupakan salah satu mahasiswa baru Prodi Ilmu Komunikasi dari Universitas Pajajaran. Di sini saya ingin memberikan pertanyaan kepada Kak Feni. Saya memiliki beberapa pertanyaan nih Kak, kebetulan. Yang pertama, saya ingin tahu Kak, kira-kira menurut Kakak waktu yang tepat untuk membuat esai itu kira-kira kapan ya Kak? Apakah
waktu saat kita senggang mungkin di weekend full seharian atau em, hanya waktu senggang yang sesekali mungkin pada malam hari seperti itu. Terus juga yang kedua, saya juga mau tahu pendapat kakak soal masa pembuatan esai kakak, Kak. Kayak apakah masa pembuatan esai kakak itu kayak sekali tulis langsung jadi atau beberapa kali, beberapa hari atau bagaimana prosesnya seperti itu. Kemudian pertanyaan saya yang terakhir itu cara kakak itu cross check esai kakak. Kan tadi kalau tidak salah kakak menyebutkan judul kakak sempat di cross check oleh dosen kakak. Nah, saya ingin tahu Kak, selain dari dosen kakak itu, apakah kakak menggunakan seperti platform, aplikasi, atau apapun yang meng-cross check esai kakak? Terima kasih. Boleh langsung dijawab aja, Kak. Oke, baik, terima kasih Raisya. Pertanyaan yang komplit gitu ya. Luar biasa, sangat semangat saya nih kalau banyak sekali pertanyaannya karena itu mencerminkan seorang mahasiswa ilmu komunikasi. Jadi Raisa tadi yang pertama adalah waktu menulis. Waktu menulis ini tentunya setiap orang berbeda-beda, tapi kalau Raisa tanya saya itu menulis cukup random ya, tapi dominannya itu ketika malam hari. Kan saya sebelum S2 itu memang sudah bekerja, jadi waktu luangnya itu hanya ada di malam hari dan itu tidak full saya tulis di satu malam. Tapi saya cicil. Saya sudah buat outline terlebih dahulu. Seperti yang tadi saya paparkan, ada namanya pramenulis. Outline itu seperti apa? Outline itu seperti judul-judul besar di setiap bagian pembukaan. Saya sudah menuliskan judul besarnya sampai ke penutupan. Jadi itulah pondasi dari menulis. Nah, itu saya cicil ketika malam hari atau pada saat saya ada waktu senggang. Nah, teman-teman, saya itu punya kebiasaan gini karena dulu waktu saya menulis esai dan saya menulis buku dan sebagainya, itu saya selalu memanfaatkan waktu luang. Saya dulu tidak bisa naik motor gitu ya. Kalau di Medan bahasanya nggak bisa naik kereta gitu. Tapi saya naik angkutan umum. Jadi ketika di angkot, saya punya referensi, punya ide, saya ketik di handphone gitu, nggak mesti harus buka laptop, nggak mesti di tempat khusus, tapi ketika teman-teman terpikir tentang esai teman-teman, oh iya ya, aku kayaknya kemarin itu ada nih kontribusi atau pengabdian ikut sama teman-teman, nah itu langsung catat di handphonenya gitu. Itu sebagai tabungan ide atau tabungan data yang akan dimasukkan ke dalam esai. Nah, itu saya lakukan ketika sudah ada nih pedoman. Begitu launching pedoman di tahun itu, saya langsung lihat temanya. Di situ saya mulai cicil bahannya. Itu saya punya deadline sendiri gitu ya untuk menulis itu 2-3 hari itu saya harus udah kumpulkan mulai dari prestasi, data-data dan sebagainya, serta outline-nya. Kemudian saya cicil menulisnya dan saya sisakan waktu sekitar 3 hari sebelum submit ke ini ke platform beasiswa unggulan. Nah, pada 3 hari itu saya udah ajukan janji gitu ya. Kebetulan pun dosen saya juga selalu beraktivitas di kampus, jadi saya mudah sekali menemuin beliau gitu yang memang dosen di bidang kita ya gitu, dosen ilmu komunikasi. Jadi dia paham. Jadi saya diskusi kepada beliau, kan kalau dosen ini tidak semuanya mau membaca secara utuh. Jadi saya jelaskan isi esai saya. Nah, di situ dia memberi saran dan pendapat. Jadi seperti itu. Kemudian tadi yang terakhir itu, maaf saya lupa yang terakhir apa ya, Raisa? Izin Kak untuk yang terakhir tadi aku bertanya saat kakak cross check esai, apakah kakak menggunakan platform atau aplikasi selain dari dosen kakak? Oke, nah saya menggunakan AI, tapi untuk meng-cross-check typo. Karena kalau misalnya mata kita gitu ya, mata manusia kadang agak terlewat. Kemudian saya juga menggunakan AI untuk mencoba mencari diksi-diksi yang pas gitu ya untuk tulisan esai saya gitu, tapi tidak dengan mengcopy paste-nya. Kemudian selain dari AI kayak seperti ChatGPT,
Itu saya ngadakan, bahkan ngadain di Instagram itu polling judul. Jadi saya punya rekomendasi judul nih, 3 judul terkait esai saya. Nah teman-teman, saya lagi buat esai nih teman-teman, menurut teman-teman online nih di Instagram gitu ya. Mana kira-kira judul esai yang menarik gitu, mana judul esai yang menurut teman-teman akan teman-teman baca gitu. Begitu juga saya ketika menulis buku, saya selalu seperti ngadain polling kecil-kecilan lah di media sosial gitu. Nah, itu bisa juga nanti teman-teman gunain. Jadi kita tahu nih kan, ketika kita nulis, kita merasa udah oke, tapi kan yang membaca orang lain. Begitu juga diri kita ketika kita berpenampilan gitu kan. Kita merasa sudah oke, sudah bagus, tapi kan yang menilai orang lain, dalam hal esai seperti itu, teman-teman. Sudah cukup bisa diterima, Raisa? Sudah cukup, Kak. Terima kasih banyak, Kak Feni. Sama-sama, Raisa. Sukses. Oke, selanjutnya ada Rifka Amalia Savitri. Boleh langsung ngomong aja, Rifka. Assalamualaikum, selamat malam. Suara saya kedengaran nggak? Terdengar, terdengar. Oke. Jadi perkenalkan, nama saya Rifka Amalia Satitri dari Ilmu Komunikasi Universitas Syahkuala. Jadi Kak Penny, Rifka izin bertanya, kalau misalnya menurut Kakak, apa-apa aja sih poin-poin yang ada di esai kita itu yang akan menunjang atau eh, menarik di perhatian juri gitu loh. Kalau misalnya kita baca langsung kayak, wah ini nih esai yang bagus gitu. Menurut kakak, poin-poin apa aja yang harus kita tingkatin di esai kita? Apakah kayak tadi yang kakak sebutin kan, untuk lebih menarik itu bisa kita pakai hook yang memang apa namanya persuasif gitu ya. Terus juga atau bisa kita bikin orang-orang tertarik baca itu di bagaimana sih kontribusi kita terhadap apa sih namanya impact kita ke depan setelah kita menerima beasiswa tersebut. Nah, menurut kakak uh, apa sih tambahan-tambahan lainnya itu apa yang bakal menarik gitu? Udah kak, sekian itu aja pertanyaan dari mereka. Oke, makasih Rifka. Boleh langsung dijawab, Kak Beni. Ya, baik Rifka. Jadi selain tadi kontribusi, prestasi gitu ya, hal apa lagi yang menunjang untuk di esai kita? Jadi sebenarnya kalau yang aku lihat dari pengalamanku dan teman-teman awardee yang lalu, hanya 3 poin ya yang menjadi poin utama dalam esai kita itu. Yang pertama adalah prestasi gitu ya, prestasi kita sesuai dengan bidang rumpun ilmu kita, kemudian penjelasan kita terkait bahwasannya kita interest banget dengan si rumpun ilmu ini. Selanjutnya adalah kontribusi yang pernah kita lakukan dan visi misi. Visi misi kita apa gitu ya, untuk Indonesia atau untuk orang sekitar kita. Sebenarnya poinnya cuma itu yang bisa saya tangkap gitu dari esai yang saya udah tulis dan juga diterima. Begitu juga teman-teman yang lainnya. Nah, pendukungnya seperti apa? Nah, pendukungnya teman-teman, saya juga baru tahu bahwasannya di dalam esai itu kita bisa lampirkan foto bukti bahwasannya kegiatan kita melakukan kontribusi atau kita meraih prestasi. Itu yang tidak ada di esai saya, tapi itu jadi satu hal pendukung gitu ya, yang bisa membuat interest juri. Jadi tidak hanya full bacaan, tapi juga ada visualnya yang bisa teman-teman cantumkan di esainya. Itu yang saya dapatkan dari teman awardee yang juga lulus di universitas negeri gitu dengan sistem mencantumkan bukti-bukti nyata itu tadi. Itu sih yang bisa saya sampaikan, Rifka. Baik, makasih kak jawabannya. Oke, makasih Rifka atas pertanyaannya. Baik, sama-sama. Boleh next Sina Nureni Nazila untuk bertanya. Di unmute dulu deh. Oh iya, maaf Kak.
Sebelumnya terima kasih Kak Moderator Kak Raffi sudah memberikan waktu untuk saya bisa bertanya kepada narasumber. Sebelumnya perkenalkan, saya Sina, alumni S1 Komunikasi Penyiaran Islam UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Kebetulan kemarin udah daftar S2 di Universitas Pajajaran dan udah lulus. Terus saya niatnya selanjutnya mau ikutan daftar BU. Jadi saya tuh di beasiswa unggulan kayak masih awam gitu loh Kak. Karena sebenarnya saya itu ikutan beasiswanya LPDP tapi gagal di wawancara gitu. Nah, jadi saya tuh masih banyak ketidaktahuan tentang beasiswa unggulan ini. Terlebih kan saya lulusan PTKIN ya. Jadi selama kuliah itu di S1 saya itu lebih sering berkegiatan di ranah-ranah Kemenag kayak sebagai mahasiswa KPI gitu ya. Saya tuh KKN moderasi beragama. Terus kegiatannya sebagai organisatoris ya karena saya kalau berprestasi jujur tidak terlalu berprestasi. Makanya tadi insecure ya dengar kakak prestasinya banyak. Terus tadi yang bertanya juga prestasinya banyak. Sementara saya untuk prestasi yang dapat sertifikat kayak gitu saya kurang gitu selama kuliah S1 lebih ke berkegiatan sebagai organisatoris aktivis gitu. Dan itu di ranah-ranah Kemenag kebanyakannya. Jadi saya bingung untuk mengelaborasikan apa yang saya lakukan di S1 dengan apa yang akan saya lakukan di S2 karena ini tuh cukup bertentangan ya Kak. S2 saya kan ambil ilmu komunikasi. Sementara S1-nya kan komunikasi penyiaran Islam gitu kan ada Islamnya. Jadi bingung gitu harus nulis esai itu kayak gimana karena prestasi jujur saya kan nggak punya ya sedikit gitu kegiatan juga banyaknya di ranah-ranah keagamaan sementara BU ini kan di bawah naungan Kemendikdasmen ya. Nah, ya seperti itu. Kemudian terkait interest, jujur saya memang dari awal interestnya memang ke ilmu komunikasi, cuman waktu itu saya nggak keterima. Jadi opsi keduanya KPI yang keterima gitu. Di UIN juga sebenarnya ada ilmu komunikasi, cuman yaitu keterimanya di KPI gitu. Jadi di S2 ini tuh saya kayak mau momen balas dendam, belajar sungguh-sungguhnya tentang ilmu komunikasinya di S2 gitu. Karena kedepannya juga prospek saya ingin berkarir sebagai akademisi. Jadi mau minta masukan dari kakak gitu sebagai yang dari orang ilmu komunikasi sebagai award beasiswa unggulan untuk kasus yang saya ini lebih baik kayak gimana gitu kak. Seperti itu mungkin. Terima kasih sebelumnya kak. Oke, terima kasih Kak Sina. Boleh dijawab langsung Kak Vin? Baik, Kak Sina, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi memang tidak Kak Sina sendiri yang punya case seperti ini. Jadi beberapa saya bertemu dengan calon-calon awardee dan berdiskusi tentang esai atau persiapan beasiswa unggulan. Bahkan ada yang sangat jauh sekali dia dari S1-nya matematika, dia masuk S2-nya komunikasi gitu, ilmu komunikasi. Nah, itu kan sangat bertolak belakang gitu kan. Tapi kalau menurut saya ilmu penyiaran Islam tadi ya. Nah, itu kan hampir sama tuh dengan ilmu komunikasi. Cuman ilmu komunikasi ini kan secara umum, kalau ini spesifik ke Islamnya gitu. Jadi, Kasina itu bisa lihat di dalam di dua aspek itu ada gap apa. Ketika kita menulis skripsi atau karya tulis, kita kan pasti selalu mencari gap research atau kebaruan dari suatu researchnya gitu. Jadi di antara penyiaran Islam dengan ilmu komunikasi ada benang merahnya nggak? Itu dulu yang harus dicari. Ada isu khusus nggak sih di bidang ilmu penyiaran Islam dan juga dengan ilmu komunikasi gitu kan? Nah, kalau itu sudah dapat, nanti Kak Sina akan lebih gampang gitu. Kenapa dari penyiaran Islam masuk ke ilmu komunikasi. Kemudian, untuk prestasi, kalau teman-teman tadi aktivis ya, Kak Sina kan aktivis. Aktivisnya itu kalau aku boleh tahu, ada menyangkut tentang komunikasinya nggak? Atau lebih spesifiknya kemana ya? Kalau organisasi sih aku aktifnya di ekstra, intra. Kalau intra ikutnya BEM, ekstranya saya di PMII gitu. Kalau yang berhubungan dengan komunikasi, justru saya lebih seringnya diundang kayak sebagai pembicara pelatihan public speaking gitu. Karena saya itu dapat ilmu public speaking itu dari kursus-kursus di luar kampus gitu loh, Kak. Hmm, nah itu sebenarnya sudah jadi satu modal ya gitu. Apalagi Kak Sina nanti punya apa ya karya tulis itu
kalau untuk S2 sangat mendukung. Nah, dari public speaking itu aja gitu yang ditonjolkan dengan kontribusi Kasina mengajarkan gitu orang-orang nih apakah audiensnya itu mahasiswa atau audiensnya itu masyarakat umum, itu Kak Sina jelaskan. Jadi dari kemampuan public speaking yang ada di dalam diri Kak Sina, kemudian akhirnya diundang-undang menjadi pemateri public speaking dan aktif juga di aktif di organisasi itu kan kalau Kak Sina ini punya apa ya punya peran yang peran utama katakan ketua suatu bidang itu kan menunjukkan leadership. Nah, kemudian di bagian public speakingnya, gitu, kemampuan public speakingnya itu menjadi kontribusi ke masyarakat nih yang kurang paham bagaimana berkomunikasi, bagaimana tampil di depan umum, padahal dia punya kemampuan dalam bidang akademik. Nah, itu bisa jadi modal untuk bahwasannya Kasina ini pernah berkontribusi. Apakah kegiatan yang diundang itu semua em, kegiatan berbayar atau tidak. Nah, itu bisa dijelaskan juga. Ada juga yang saya tetap menerima eh, jadi pembicara walaupun tidak dibayar, katakan gitu ya. Misalnya untuk adik-adik organisasi gitu kan, untuk kemajuan dan kecerdasan dalam bidang public speaking. Itu bisa terus diangkat. Jadi poin Kasina sebenarnya hanya di mencari gap antara penyiaran Islam dengan ilmu komunikasi. Coba nanti searching aja banyak-banyak apakah itu jurnal, bagaimana ilmu komunikasi yang di S2 ini dan bagaimana di penyiaran isu di penyiaran dan juga nanti disesuaikan dengan topiknya gitu. Nanti itu bisa kok Kak Sina atau teman-teman coba brainstorming melalui AI. Jadi nanti akan dapat pencerahan-pencerahan dari situ dan itu bisa jadi modal juga untuk ditulis atau juga bisa berkonsultasi gitu dengan dosen terkait hal ini gitu. Baik, Kak Feni, terima kasih atas insight-nya, sangat membantu sekali. Iya, sama-sama makasih Nah. Kak, ini ada sekitar 5 pertanyaan lagi. Apakah Kak Penny Hmm? bersedia untuk menjawab semuanya? Oke, boleh. Nggak apa-apa. Kita habiskan aja. Ya, walaupun Oke, sudah hampir malam ya. Udah mau setengah 10. Nggak apa-apa. ya. Kita lanjut aja. Sekarang. Nanti kita close untuk penanyaannya di 5 ini ya. Iya. Mungkin kita tadi kita tanyanya sesuai urutan. Tadi ada Mori. Kak, izin bertanya tahap penulisan esai menurut Kakak yang sangat relevan, kesalahannya apa saja sih? Kalau dari segi jurusan humaniora, apakah sangkut paut apakah sangkut pautnya berhubung aku di salah satu jurusan humaniora? Boleh dijawab tuh, Kak. Kesalahan ini ya. Kesalahan dalam esai. Nah, kesalahan dalam esai yang paling fatal adalah tidak mengikuti ketentuan. Itu lagi yang aku katakan teman-teman. Kemudian, terlalu umum. Tidak spesifik, hanya memberikan menceritakan tentang juaranya, tentang prestasinya, tidak memperlihatkan dari prestasi itu teman-teman belajar apa atau berkontribusi apa dari prestasi yang sudah teman-teman lakukan. Kemudian kesalahan berikutnya adalah terlalu banyak curhat tentang kondisi keluarga, kondisi diri sendiri gitu ya. Curhat yang tidak berhubungan dengan topik atau rumpun ilmu teman-teman. Yang terakhir adalah eh, dalam penulisan secara teknis itu tidak sesuai EYD, tidak menggunakan bahasa baku, bukan bahasa baku, bahasa Indonesia yang baik dan benar gitu ya. Contohnya teman-teman masukkan kata-kata yang bahasa sehari-hari, misalnya nih, kalau di Medan itu bahasa mau bertanya kamu kenapa, bahasa bertanya tentang seseorang gitu kan. Itu kan kamu kenapa itu dalam bahasa Indonesianya. Kalau dalam Medannya eh, kenapanya kau. Nah, kayak bahasa sehari-hari itu dimasukkan ke dalam esai. Nah, itu jadi salah satu yang mengurangi daya tarik teman-teman. Apalagi ini ilmu komunikasi yang dianggap cakap dalam berbicara dan juga cakap dalam menulis. Jadi hindari bahasa sehari-hari seperti itu. Selanjutnya adalah tidak ditutup dengan
ketegasan dan kepercayaan diri bahwasanya teman-teman berhak mendapatkan beasiswa unggulan dengan kontribusi-kontribusi yang telah teman-teman lakukan. Seperti itu. Oke, terima kasih Kak Feni. Selanjut ada Yesha. Yesha nanya nih, Kak izin bertanya, di esai kan butuh data-data pendukung. Nah, apakah kita boleh melampirkan bukti dan sumber datanya jadinya masuk di lampiran, Kak? Yang dimaksud untuk buktinya ini apakah itu kalau ketika ngambil data jurnal gitu ya misalnya atau data dari web. Nah, lebih bagus memang dicantumkan sumbernya. Tapi nggak usah dibuat juga teman-teman kayak seperti daftar pustaka gitu, nggak perlu. Karena ini bukan artikel ilmiah, tapi dia lebih ke esai. Kemudian boleh nggak dilampirkan data pendukung seperti visual, foto, boleh atau link gitu ya, link tulisan teman-teman itu. Tapi kalau link itu udah ada di platform di beasiswa unggulannya, jadi nggak usah dimasukkan di dalam esai. Tapi kalau foto silahkan dilampirkan. Oke, terima kasih Kak Beni. Untuk selanjutnya ada dari Lutfia. Selamat malam, Kak. Izin bertanya menyambung dari pertanyaan Kak Raisya Jihan. Untuk waktu pembuatan esai, lebih baik ditulis dari jauh hari atau menulis esainya setelah diberi tema. Oke. Eh, untuk penulisannya teman-teman kan ini berkaitan dengan tema dan pedoman dari beasiswa unggulan. Otomatis teman-teman tunggu aja dulu dari beasiswa unggulan, tapi di pra menulis itu teman-teman udah mulai cicil prestasi gitu ya, udah mulai tuh ngelis prestasi yang udah pernah dilakukan, kontribusi yang pernah dilakukan, kemudian mulai baca-baca isu terkini tentang ilmu komunikasi gitu. Nah, nanti ketika udah muncul nih, udah terbit nih pedoman beasiswa unggulan 2026, di situ teman-teman tinggal melengkapi di praproduksinya 1 atau 2 hari, karena udah tahu nih temanya apa. Kemudian silakan lakukan pembuatan outline dan menulis. Dan sisakan minimal eh, maksimal itu 3 hari sebelum submit itu udah benar-benar maksimal dan udah benar-benar siap untuk disubmit tulisannya. Jadi kira-kira timelinenya seperti itu. Jangan juga teman-teman sudah menulis esai secara utuh sekarang karena belum tahu kan tema utamanya atau topik utamanya apa yang diminta dari beasiswa unggulan, nanti akan sia-sia juga gitu kan, akan membuat ulang juga gitu. Oke, Kak Beni, makasih. Untuk selanjutnya ada Salsabila Naila Zara. Boleh langsung ngomong aja. Baik, apakah suara saya sudah terdengar? Baik, Sudah, sudah. sebelumnya saya izin untuk bertanya. Dan sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya merupakan mahasiswa Universitas Negeri Malang dari program studi Ilmu Komunikasi dan saya merupakan mahasiswa baru pada tahun ini. Nah, saya izin untuk menanyakan 2 pertanyaan. Untuk yang pertama, karena saya ini merupakan mahasiswa baru, jadi saya masih belum tahu minat dan bakat yang selinear dengan prodi ilmu komunikasi. Namun, kebetulan selama masa SMA, saya menekuni di beberapa bidang, seperti videografi atau editing foto. Nah, selain itu juga, saya juga menekuni di bidang seperti menjadi panitia PDD, yaitu dokumentasi. Nah, lalu, bagaimana caranya agar minat dan bakat yang saya miliki selinear dengan prodi ilmu komunikasi? Lalu, cara menyangkut pautkan dengan tema dari beasiswa unggulan itu seperti gimana? Nah, untuk pertanyaan kedua, jadi saya ini sedikit mempunyai, seperti saat ini kan sedang menjalani sedang menjalani mentoring beasiswa unggulan. Nah, jadi selama saat Kak Feby ini mempresentasikan, saya sudah memikirkan jawaban di otak saya, di pikiran saya. Namun saat saya masih merealisasikannya ataupun merancang, saya itu masih bingung. Nah, bagaimana tips dari Kakak agar bisa lancar-lancar aja seperti itu? Terima kasih, Kak. Oke, makasih Naila. Boleh langsung dijawab, Kak? Oke, baik. Salsabila, sebenarnya Salsabila ini sudah sangat linier ya, karena udah punya basic waktu sekolah.
itu punya kegiatan yang berkaitan dengan ilmu komunikasi. Jadi Salsabila juga harus tahu bahwasannya ilmu komunikasi itu kan luas cakupannya. Terkait yang Salsabila katakan tadi itu yang minat di bidang editing, kemudian fotografi, terus jadi PDD gitu ya, jadi tim dokumentasi satu organisasi itu sudah menjadi bekal yang cukup. Apalagi kalau ditambah Salsabila punya prestasi di bidang ilmu komunikasi, apa pernah juara foto, juara video, nah itu lebih sangat kompleks lagi. Jadi cara mengaitkannya ya cukup mudah, Salsabila, karena itu sudah sangat berkaitan. Jadi nanti tinggal kaitkan dengan apa namanya, temanya, tema dari beasiswa unggulan. Jadi kalau tahun 2025 itu dampak teknologi, kalau nggak salah saya tadi itu dampak teknologi, sebentar ya, di 2025 itu temanya dampak teknologi terhadap karakter pada era digital. Nah, kalau dari sisi ilmu komunikasinya gitu, Salsabila bisa ceritakan gitu bahwasannya dengan adanya teknologi gitu ya, Salsabila ini jadi punya soft skill atau keahlian di bidang media. Jadi dengan adanya teknologi dan keahlian itu, Salsabila lebih mampu untuk memahami tentang digitalisasi dibandingkan teman-teman yang memang tidak punya interest ke bidang itu. Nah, kenapa akhirnya mengambil jurusan ilmu komunikasi? Ya, karena Salsabila di awal dalam perjalanan sekolah itu sudah punya interest di bidang itu dan sudah memang ada bukti nyatanya, yaitu sering aktif di kegiatan dan menjadi tim dokumentasi. Kemudian nanti bisa diceritakan juga di ilmu komunikasi itu yang Salsabila tahu ada isu, katakanlah banyak Gen Z atau yang seumuran Salsabila nih yang menggunakan media digital atau teknologi itu hanya untuk sebagai konsumsi aja gitu, hanya sebagai apa ya, orang yang penikmat aja untuk scrolling scrolling gitu ya kan, tidak belajar dari, tidak memanfaatkan adanya teknologi gitu seperti Salsabila lakukan. Nah, itu hal-hal seperti itu bisa digali. Cara mudahnya adalah Salsabila nanti bisa buat pertanyaan-pertanyaan tentang apa sih harus ilmu komunikasi gitu ya. Pertanyaan kritis itu bisa datang kalau Salsabila punya data pendukung atau ilmu yang cukup terkait ilmu komunikasi. Jadi perbanyak nanti lihat-lihat jurnal bagaimana kondisi sekarang generasi Z eh, memanfaatkan media digital. Kalau nanti topiknya masih sama, tapi kalau nggak sama nanti coba cara mudahnya gini. Nanti topiknya apa, kemudian Salsabila cari topik itu dari sisi ilmu komunikasinya. Nah, kalau udah stuck kali ini nggak bisa mencari, coba brainstorming, manfaatkan AI gitu. Kita tidak bulat-bulat dari AI, tapi manfaatkan AI. AI tolong coba berikan saya referensi jurnal yang berkaitan dengan topik ini, tapi dari sisi ilmu komunikasi. Nah, itu bisa digunakan, Salsabila. Apakah bisa dipahami? Baik, sudah bisa, Kak. Oke, Oke, makasih Naila. Kak, ini ada satu lagi, nanggung kali ya. Kok boleh. pertanyaan? Udah dari Haki, selain menulis esai, sebagai wardi pasti sudah melewati UKBI. Nah, bagaimana kakak mempersiapkan ujian UKBI dan berapa skor kakak? Dan bagaimana kakak melewati wawancara dengan baik? Boleh kak langsung dijawab. Oke, terkait UKBI teman-teman, memang UKBI ini sangat apa ya, tes yang sama seperti TOEFL, sama seperti IELTS, yang tidak bisa teman-teman paksa belajar 1 minggu sebelumnya, 1 hari sebelumnya, atau 1 jam sebelumnya, karena itu berkaitan dengan intelektualitas kita terhadap kata, bahasa, tata bahasa gitu ya. Nah, bagaimana saya bisa melewati ujian UKBI? Alhamdulillah dan syukurnya saya tidak begitu banyak persiapan. Bahkan saya tahu
UKBI itu memang hanya dari beasiswa unggulan. Ternyata bahasa Indonesia itu ada tesnya ya gitu ya. Jadi karena saya basically-nya sudah menulis sejak SD gitu ya, belajar dari hari ke hari merubah dan memilih kata, jadi tidak terlalu sulit. Tapi untuk teman-teman yang belum pernah, tipsnya, triknya adalah perbanyak nih teman-teman untuk memahami tentang, jadi di UKBI itu dia dominan tentang bagaimana teman-teman memahami nih suatu teks itu isinya apa sih. Nah, coba sering-sering latih membaca berita atau membaca jurnal dan jawab secara cepat tentang 5W tambah 1H. Apa sih yang dibicarakan di tulisan itu? Terus kapan peristiwa yang ada di tulisan itu? Bagaimana peristiwa itu bisa terjadi? Mengapa peristiwa tersebut akhirnya ditulis gitu kan, dan kenapa. Nah, 5W tambah 1H itu cukup membantu teman-teman nanti ketika melihat ujian dari UKBI ini dan bisa lebih cepat dalam menjawab dan membaca soal-soalnya. Kemudian perbanyak juga kosakata atau diksi terkait sinonim antonim. Itu cukup menjebak ya di UKBI. Jadi kalau teman-teman nggak tahu kata dari A, teman-teman tidak akan tahu apa sinonimnya atau antonimnya. Jadi perkaya bahasa Indonesia, diksi-diksinya sama seperti TOEFL. Intinya itu hampir sama TOEFL dan IELTS sama UKBI. Jadi tidak bisa dipersiapkan seperti membangun candi gitu ya. Jadi kalau sekarang ini belum buka nih beasiswa unggulan. Nah, selain fokus ke esai, rajin-rajinlah teman-teman membaca, melihat dan memahami. Tidak dihafal ya, tapi memahami sinonim antonim, bagaimana menelaah suatu teks berita atau teks tulisan gitu. Kemudian berapa skor kakak dan bagaimana cara melewatinya? Tadi cara melewatinya, bagaimana kakak melewati wawancara dengan baik? Oh, kalau skornya alhamdulillah itu diistimewa. Saya lupa spesifiknya berapa, tapi istimewa itu yang tingkat tertinggi gitu ya teman-teman di beasiswa unggul di UKBI-nya. Nah, teman-teman cukup melewati dari ketentuan aja, tidak harus perfect. Nah, kalau belum cukup, teman-teman silakan untuk tes lagi sampai sesuai dengan syarat yang ada di pedoman. Jadi S1, S2, S3 itu kalau saya tidak salah itu berbeda-beda skornya. Jadi silakan dipahami dan diamati panduan dari beasiswa unggulan nantinya. Kemudian bagaimana kakak melewati wawancara dengan baik? Nah, teman-teman, karena di S1 saya tidak mempersiapkan diri ketika melakukan beasiswa unggulan, saya akhirnya mencari forum-forum mentoring yang pada saat itu sangat baik sekali. Saya belum tahu dan belum mengenal forum awardee beasiswa unggulan ini, tapi ada satu kumpulan awardee yang membuat mentoring itu dan itu free. Saya ikuti tiap hari gitu ya sebelum BU itu dibuka, dan di situ ada wawancara. Jadi teman-teman nanti saya rasa di forum award ini juga menyediakan nanti bagaimana teknik wawancara dan sebagainya. Jadi saya melewatinya dengan saya berlatih. Walaupun teman-teman speechless-nya adalah walaupun saya sudah berlatih nih, pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan ketika saya berlatih itu tidak ditanyakan ketika saya wawancara. Saya malah lebih spesifik tentang em, karya dan juga prestasi yang saya uraikan di beasiswa unggulan. Dan pada saat itu bahkan saya sempat juga ada keliru dalam menyampaikan, tapi teman-teman selain teknik wawancara, ada hal-hal di luar teknis, yaitu teman-teman menuju wawancara ketika udah dinyatakan lulus, teman-teman perbanyak doa, perbanyak ibadah apapun itu agamanya, dan yakin percaya, harus mempercayai positif vibes gitu ya. Harus afirmasi dirinya bahwasannya aku bisa melewati wawancara ini, tetap tenang, walaupun nih pertanyaannya teman-teman nggak tahu jawabannya apa, jangan langsung panik. Itu tipsnya, gitu. Oke. Makasih banyak Kak Fendi. Udah jawab banyak sekali pertanyaan pada malam ini. Selanjutnya teman-teman kita akan sesi dokumentasi. Nah, kepada seluruh peserta, kami mohon kesediaannya untuk menyalakan kamera dan menggunakan virtual background yang digunakan oleh Fabu.
agar mengabadikan momen kita bersama. Yuk teman-teman. Ayo on cam guys. Oke, Syaima. Aki jangan lupa pakai virtual backgroundnya ya. Ada lagi? Kalau gak ada lagi mungkin kita bisa mulai foto aja ya. Formal dulu dalam hitungan 3, 2, 1. 3, 2, 1. Gaya beasiswa unggulan. Ini semua 3, 2, 1. E-commerce ada gayanya kah? Kak Vini, gimana gaya e-commerce? Oke, e-commerce. 3, 2, 1. Oke, thank you guys malam ini. Nah, baik teman-teman, demikian juga rangkaian acara kita pada hari ini. Terima kasih kepada para narasumber dan juga para peserta. Terima kasih kami himbau sekali lagi pada narasumber telah memberikan ilmu dan juga insight baru kepada para peserta. Nah, teman-teman jangan lupa terus pantengin program edukasi dari Forum Award di Beasiswa Unggulan dan juga cemerlang.com. Dan juga pastikan juga teman-teman mengikuti dan juga memantau Instagramnya Forum Award di Beasiswa Unggulan. Dan juga biar nanti tidak ketinggalan informasi terbaru tentang webinar, mentoring, dan juga open class, dan juga berbagai kegiatan menarik lainnya. Kami juga mengundang teman-teman untuk bergabung kembali nantinya di berbagai kegiatan selanjutnya. Dan juga sampai jumpa di acara Pabu selanjutnya. Saya Rafael Rambi, selaku Master of Ceremony. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam saya memandu acara. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Boleh di-leave ya. Makasih semua. Selamat malam. Terima kasih banyak, Kak. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Kak. Jangan lupa follow Instagram Kak Feni, itu ada di chat ya.